Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, berharap kita membaca firman ini secara pribadi menjadi renungan pada kita Roma 8 ayat 15 sampai ayat 16. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita persiapkan hati kita, waktu kita untuk merenungkan firman ini. Orang Kristen di Roma pada waktu itu hidup mereka berdampingan dengan penganut agama Yahudi dan Yunani yang percaya kepada dewa-dewi. Nah, ajaran Yesus sangat berbeda dengan mereka, apalagi dalam praktek hidup sehari-hari. Sementara orang Kristen di sana belum banyak. Mereka mengalami tekanan dan penindasan. Mereka sangat ketakutan ketika berhadapan dengan pemimpin Romawi dan juga pemimpin agama Yunani yang fanatik. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi Paulus meneguhkan, menguatkan hati mereka lewat surat ini. Dalam suratnya Paulus mengingatkan bahwa dalam diri mereka telah berdiam Roh Kudus, sebagaimana Tuhan Yesus janjikan untuk muridnya. Sesungguhnya setiap orang percaya pada Yesus adalah milik Allah dan di dalamnya dia memiliki Roh Kudus. Jadi mereka tidak sendirian, namun Allah senantiasa ada bersama dengan orang-orang percaya. Bahkan saat kehidupan orang percaya lemah, Roh itu justru akan membantu untuk berseru kepada Allah dengan panggilan Bapa, Aba. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan panggilan menjadi Bapa, ini membuktikan adalah seorang anak sangat dekat dengan bapaknya. Bagaimana hubungan bapa dengan anak adalah hubungan yang sangat erat. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu seorang bapa tidak akan pernah mampu mengabaikan anaknya. Nah, ini sangat penting bagi kita. Artinya apa? Kalau kita merasa takut, panggillah Kristus sebagai Bapa. Itu akan menguatkan kita. Jemaat Tuhan, dalam status sosial juga demikian. Orang Kristen yang ada di Roma berada pada situasi di kalangan ekonomi rendah. Nah, posisi yang sering mengalami ancaman, penindasan, dan ketidakadilan. Namun apa yang mereka alami, Yesus memandang mereka. Jemaat Tuhan, Tuhan mengangkat mereka ketika mereka mengandalkan Tuhan. Status mereka memang rendah, tetapi mereka bukan budak, tetapi anak Allah. Mereka perlu yakin dengan kuasa roh yang ada pada mereka, dan roh Tuhan akan bersaksi dalam diri mereka untuk mengangkat kehidupan mereka. Roh itu akan mengangkat dari dalam kerendahan, dan ketika menyerahkan hidup sepenuhnya kepada roh itu, dia akan berdiam dalam diri orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dalam hidup kita, dalam diri kita semua. Orang percaya Roh Kudus berdiam, dan itulah yang harus kita percayai menuntun kehidupan kita. Mari dengan keyakinan iman, supaya kita senantiasa hidup di dalam kekuatan Tuhan. Jangan ada yang merasa minder, jangan ada yang merasa lemah, baik orang-orang yang mempunyai ekonomi lemah, pendidikan yang rendah, orang yang hidup dalam roh Allah. Untuk itu dia akan diangkat dengan pertolongan roh Tuhan.